Isi presensinya dulu ya, itu kodenya saya barusan taruh. Oke, saya ngecek kesiapan Anda semua dulu ya. Mungkin bisa tunjukkan wajah dulu di awal semuanya. Kita tunggu pada siap kuliah duduk manis dulu semuanya ya. Kalau semuanya sudah siap, baru saya mulai kuliahnya. Sudah 7 menit berlalu, kita masih tunggu ya. Atau kalau nggak siap, nggak usah join ya, biar absen saja mungkin.
Oke, sudah 9 menit. Yang tidak menyalakan kamera saya remove aja ya. Oke, baik. Kita punya komitmen bersama sejak awal ya. Jadi kalau semuanya sudah siap kan enak kita mulai kuliahnya. Tapi kalau misalnya nggak jelas cuman join tapi nggak tahu entah di mana, ya itu namanya tidak gentle ya. Tidak ada notifikasi juga ada masalah apa-apa gitu ya. Oke, baik. Jadi ini adalah pertemuan ketiga kita memasuki materi tentang strategic sourcing dan kategori manajemen. Jadi ini dua hal yang memang terkait antara satu dengan yang lainnya ya. Secara definisi itu bisa dikatakan bahwa strategic sourcing itu adalah upaya untuk mencari informasi, kemudian mengolah informasi tersebut, dan kita jadikan dasar untuk membuat keputusan mengenai vendor yang akan kita gunakan gitu ya. Jadi seperti yang di awal sudah saya katakan bahwa output dari kegiatan sourcing itu adalah mendapatkan vendor. Ya, apakah kita bisa misalnya mengurangi atau justru menambah jumlah vendor itu datangnya dari informasi yang kita dapatkan kemudian kita analisis gitu ya. Sehingga kita bisa mendapatkan leverage di mata para pemasok. Ya, jadi misalnya dengan melakukan konsolidasi, dengan menyatukan volume antar unit atau bahkan mungkin lintas organisasi. Jadi untuk mendapatkan volume yang lebih banyak gitu. Ada beberapa model strategic sourcing. Ada yang bagi jadi 4, ada yang bagi jadi 6, ada yang bagi jadi 7 step. Jadi setiap orang mungkin punya keinginan untuk mengusulkan model-model yang berbeda. Tetapi saya lihat intinya sih kurang lebih sama sebetulnya. Jadi hampir setiap model yang terkait dengan strategic sourcing, starting point-nya adalah analisis gitu ya. Jadi analisis dari informasi yang ada, analisis mengenai kebutuhan secara internal maupun analisis mengenai kemampuan supply dari para pemasok ya yang kita sebut di situ dengan market analysis itu sebetulnya adalah market dari sisi barang-barang yang kita beli, jadi bukan market dari barang-barang yang kita produksi gitu ya. Jadi yang disebut sebagai market analysis di situ adalah menganalisis kemampuan supply sebetulnya ya, jadi kemampuan supply dari para pemasok gitu. Nah, jadi setidaknya itu yang kita analisis. Kebutuhan internal itu datang dari spend analysis, capability dari supply itu melalui market analysis ya. Kemudian kadang juga ada yang disebut sebagai performance analysis. Nah, di situ sebetulnya terkait dengan market analysis karena performance analysis itu adalah analisis mengenai kinerja dari vendor gitu ya. Jadi siapa yang kinerjanya bagus, siapa yang kinerjanya tidak terlalu bagus itu dilihat dari sana. Nah, jadi itu yang pertama. Nah, dari sana kemudian kita bisa masuk ke stage yang kedua yang disebut sebagai consolidation stage. Yang intinya adalah upaya untuk tadi menggabungkan. Misalnya yang tadinya pembelian dilakukan oleh unit-unit, kemudian kita gabungkan sehingga
volumenya jadi besar, dan kalau volumenya sudah besar kan kita punya power yang lebih tinggi di mata pemasok. Nah, jadi dengan begitu, artinya kemungkinan besar mungkin jumlah pemasok kita akan berkurang. Karena kan terjadi konsolidasi. Jadi konsolidasi mungkin tadinya kita punya 1.000, mungkin tinggal 700 pemasok saja. Itu namanya kita melakukan konsolidasi. Dengan begitu, maka number of suppliers akan turun, tapi yang diperoleh oleh masing-masing supplier lebih besar. Gitu ya. Jadi karena si pembeli ini tidak menyebar ordernya ke terlalu banyak vendor, tapi consolidated pada vendor-vendor tertentu. Dengan begitu kan relationship-nya akan menjadi lebih penting di situ, karena kita bicara nilai rupiah yang besar, bicara volume atau kuantiti yang juga besar, ya. Nah, dengan begitu, ya tentunya upaya untuk melakukan seperti long term contract, kemudian supplier development menjadi lebih relevan, karena kita bicara di situ vendor-vendor yang tidak lagi hanya kita punya order kecil-kecil, tapi secara umum terjadi peningkatan volume maupun nilai transaksi, kan gitu kan, akibat dari konsolidasi tadi. Nah, kemudian di fase akhir tentunya adalah improvement stage. Jadi bagaimana kita mengimprove fase-fase yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi 4 stage ini saya kira sangat masuk akal, ya. Jadi sangat mudah untuk dipahami. Hanya mungkin semua langkah ini tidak terlalu mudah untuk kita lakukan. Ya, yang paling mudah yang pertama. Jadi kita mengumpulkan sama menganalisis data itu sih mungkin tidak terlalu sulit. Tapi kemudian mengurangi jumlah pemasok, mana yang tetap dipakai, mana yang kemudian kita tidak pakai, itu kan juga tidak mudah. Kemudian mengubah hubungan yang biasa menjadi lebih intens dengan adanya upaya untuk melakukan development dan lain sebagainya, itu juga tidak mudah, ya. Nah, itu kalau kita bicara 4 langkah, ya. Nah, ini kalau yang lebih detail, ini ada yang membuat 6 langkah, 7 langkah gitu. Tapi secara umum sebetulnya arahnya sama, ya. Jadi kalau yang tadi kan analisis stage itu more or less sebetulnya di sini dibagi menjadi 1 dan 2. Jadi need assessment itu dilakukan melalui apa tadi? Spend analysis, ya. Kemudian market analysis itu menganalisis kemampuan pasokan. Ini kan yang tadi, ya. Ini ya. Malah lebih dari itu karena termasuk ada performance analysis gitu, ya. Jadi need assessment dan market analysis itu sebetulnya tadi satu bagian gitu, ya. Nah, setelah itu baru di sini agak berbeda. Yang nomor 6 sama dengan yang nomor 4 tadi. Nah, di tengah-tengahnya ini mungkin agak beda istilah yang digunakan, tapi sebetulnya intinya sama. Karena di sini kan kalau tadi mungkin kita melakukan konsolidasi dan lain sebagainya, nah itu mungkin bagian dari yang nomor 3 di sini, sourcing strategi. Tapi memang tidak semua harus melalui konsolidasi, tidak semua nanti hubungannya harus long term, harus dekat dan sebagainya. Nah, justru di situ sebetulnya pentingnya, karena para pemasok itu punya karakteristik yang berbeda, tingkat kepentingan yang juga berbeda-beda gitu, ya. Jadi tingkat kepentingannya berbeda-beda, karakteristiknya berbeda-beda, sehingga strategi di dalam memanage-nya juga tidak sama gitu. Nah, jadi begitu. Nah, yang sedikit berbeda sebetulnya adalah di sini. Jadi di sini ini sebetulnya sudah sebagian sudah bicara yang lebih operasional. Ya, kalau yang tadi kita bicara betul-betul hanya di strateginya saja, ini kalau sudah negosiasi pemilihan supplier, ini kan memang kegiatan sourcing-nya. Tapi kalau yang ini kan sebetulnya sudah kegiatan pembelian barang dan jasa sebetulnya di situ. Ya, itu mungkin sedikit bedanya. Ya, oke.
masing-masing ini mungkin punya cara yang berbeda atau model atau metode yang berbeda. Jadi tools apa yang digunakan misalnya untuk step 1, tools apa yang digunakan untuk step 2, step 3, step 4, step 5, dan step 6. Ini ada yang menggunakan spend analysis, ada yang pakai industry analysis, ada yang portfolio, ada kalau misalnya negosiasi dan pemilihan itu menggunakan model multi kriteria, negosiasi gitu ya. Kemudian ketika kita sudah pada fase sudah ketemu vendor yang tepat, kemudian di situ ada request for quotation, request for proposal, ada PO, kontrak, dan lain sebagainya. Kemudian step 6 yang kaitannya dengan pengukuran kinerja, ya pasti ada KPI, benchmarking. Kemudian dari sisi improvement-nya sendiri, tentunya di dalam konteks supply chain adalah ada upaya untuk melakukan improvement secara join atau bersama-sama antara kita dengan pemasok. Ya. Nah, kalau kita lihat secara lebih detail satu persatu, ya tentunya yang nomor 1 tadi need assessment itu didasarkan pada spend analysis, dan kalau kita buat spend analysis biasanya membutuhkan apa yang disebut sebagai kategori definition. Kategori itu kan pengelompokan barang, ya. Jadi kategorisasinya seperti apa? Jadi misalnya kategori barang sekian persen, belanja kita kategori jasa sekian persen, barang dibagi-bagi lagi, jasa dibagi-bagi lagi, sampai ke level yang lebih detail. Nah, nanti di bagian kedua kita akan lihat beberapa yang terkait dengan kategori manajemen, ya. Nah, di spend analysis itu kita ingin melihat misalnya setahun itu kita belanja berapa. Kemudian untuk kategori barang dan jasa apa saja. Kemudian digunakan oleh unit mana saja barang dan jasa tersebut. Kemudian lari ke supplier mana belanja kita itu. Jadi ada berapa supplier yang kita gunakan tahun lalu, apa 500, 600, 700 supplier. Kemudian kalau kita misalnya ambil 10 besar, itu sudah berapa persen dari belanja kita itu masuk ke sana. Nah, jadi itu. Di samping tentu saja dari need analysis ini, mungkin kita juga bisa dapat insight berupa misalnya, apakah mungkin kita perlu menciptakan standarisasi ya dari suatu komponen atau part yang selama ini kita beli, seperti studi kasus yang minggu lalu kita bahas, mungkin masih ingat ya, sarung tangan yang variasinya sangat banyak, ya tidak ada standarisasi. Nah, kalau itu kita lakukan, mungkin SKU kita akan turun secara drastis, sehingga akan mensimplifikasi spek. Jadi speknya tidak perlu sangat banyak, cukup dibuat standar. Mungkin bisa jadi hanya satu spek saja yang kita butuhkan di situ. Nah, jadi dari spend analysis itu harusnya bisa kita dapatkan insight yang seperti itu. Jadi apa yang kita bahas minggu lalu di dalam case tadi itu sebetulnya berbasis pada spend analysis, cuman itu kan spend analisisnya hanya dilakukan untuk satu kategori barang saja. SKU-nya banyak, tapi sebetulnya itu satu kategori, sarung tangan semua gitu. Nah, dari sana sebetulnya kita bisa dapatkan insight bahwa ya variasinya tidak perlu segitu banyak. Mungkin kita bisa standarkan jadi satu gitu. Nah, itu keluarnya dari step 1 ini harusnya yang seperti itu gitu. Nah, namun nanti sebelum memutuskan kemudian, oh ini jadikan satu spek saja, standarnya dibuat sama. Kemudian pertanyaannya, kalau kemudian jadi satu dan sama, apakah vendornya juga cukup satu saja? Atau sebenarnya kita butuh beberapa vendor untuk memasok sarung tangan, katakanlah, seperti yang kita bahas minggu lalu. Makanya di sini kita perlu
melihat dari sisi marketnya. Market di sini maksudnya adalah kemampuan supply dari para vendornya. Apakah punya kapasitas kalau kita mau gunakan hanya satu? Dan jangan tidak cukup kapasitasnya si vendor, karena mungkin kebutuhan kita banyak, sementara kapasitasnya dia terbatas. Misalnya begitu. Atau kita memang ingin jaga lebih dari satu supaya mengurangi risiko. Karena kalau misalnya satu bermasalah, kita masih punya yang dua. Atau untuk menciptakan bargain yang lebih baik, karena di antara dua itu, kita selalu bisa mengcompare harga misalnya. Ya. Nah, ini perlu pemikiran-pemikiran strategis di internal. Menentukan apakah kita mau jadikan satu standar, kemudian apakah mau dibeli dari satu vendor, atau kita keep vendornya dua. Nah, apakah event mungkin kapasitasnya cukup, kita tetap pakai dua gitu ya. Tentu ini mungkin tidak akan terlalu penting kalau kita hanya bicara satu item. Tapi begitu itemnya banyak, apalagi kelasnya bukan sarung tangan, tapi sudah kelas barang-barang yang itemnya lebih mahal, per unitnya nilainya bisa ratusan sampai ribuan dolar, maka keputusan-keputusan tadi menjadi jauh lebih penting. Bahkan di step 2 ini, kita juga diharapkan bisa opening new opportunity untuk onboarding new suppliers. Artinya kita jangan menutup pintu terhadap kemungkinan ada vendor-vendor baru yang mungkin punya kemampuan bagus untuk masuk ke dalam kompetisi. Kita buka pintu itu, sehingga mungkin kita akan punya supply base yang cukup kuat di masa mendatang. Jadi seperti itu, ya. Oke, itu yang kedua. Nah, sebetulnya yang juga penting adalah antara 1 dan 2 ini harusnya terjadi iterasi. Jadi tidak 1 kemudian 2, kemudian lanjut ke 3. Maybe antara 1 dan 2, setelah dari 2 balik ke 1. Ya, jadi 1 ke 2 balik ke 1. Misalnya begini, market mengatakan, oh kalau speknya begini kita sulit loh carinya. Harganya mahal. Nah, kemudian balik ke step 1. Kenapa kok di step 2 itu kok sulit mencari vendor? Karena ternyata speknya dibuat ribet. Padahal sebetulnya kalau kita ambil spek standar yang ada di market, ini availability-nya sangat tinggi dan murah lagi gitu ya. Nah, sehingga di situ ada iterasi antara step 1 dan 2. Jadi 2 itu kalau kita kesulitan menjadi vendor, kita feedback ke misalnya desain yang dibuat di step 1. Need-nya itu yang mungkin bisa diredefinisi, apakah memang perlu kita barang yang custom atau kita bisa ganti menjadi yang lain. Apakah kita bisa melakukan value engineering di dalam desainnya sehingga kita mengubah rancangan produknya, kita mengganti komponen dari custom menjadi standar, kita ubah dari yang mungkin make to order menjadi make to stock kita belinya gitu ya. Nah, itu ada iterasi antara 1 dan 2. Sebelum kita masuk ke 3. Nah, kemudian di 3 ini baru kita bicara perbedaan strategi antara satu kelas barang yang karakteristiknya berbeda dengan yang lain gitu. Jadi ini yang umumnya kita sebut sebagai portfolio model. Jadi apa yang dikembangkan oleh Kraljic. Jadi Kraljic itu punya tulisan yang sangat fenomenal, dipublikasikan tahun 83, yang intinya mengatakan kurang lebih bahwa ya kita tidak boleh membuat model yang sama untuk semua barang maupun jasa. Karena kan ada barang yang sangat mahal, ada yang secara nilai sangat kecil,
ada yang barangnya itu sulit dicari, ada yang gampang dicari. Sehingga Kraljic mengusulkan setidaknya kita bisa membuat model 4 kuadran seperti ini, yang horizontal kita sebut sebagai supply risk, yang mana kalau di kanan berarti supply risk-nya tinggi, itu artinya kita sulit mencari barang itu. Risikonya tinggi. Bisa jadi kita dapat hanya single vendor saja, sifatnya monopolistik, dan ketidakpastian yang diakibatkan oleh supply barang ini cukup tinggi misalnya. Nah, jadi gitu. Kalau yang kiri berarti risikonya rendah. Kemudian yang vertikal itu dilihat dari profit impact. Lebih sebetulnya di situ, kalau kita bicara, karena ini barang-barang yang dibeli ya, kalau kita ngomong profit impact kan, lebih kepada apakah barang itu menjadi komponen utama dari apa yang kita jual dan harganya kecil apa besar. Itu ya. Jadi kalau di atas itu biasanya barang mahal dan memang secara fungsi yang kita beli itu adalah material inti. Kalau misalnya kita bicara pabrik ya. Material inti yang akan kita gunakan sebagai material utama di dalam memproduksi barang. Nah, jadi gitu ya. Nah, dari kombinasi antara sumbu horizontal sama sumbu vertikal, dapatlah kuadran 1 ini adalah yang risikonya rendah dan nilai barangnya juga rendah. Itu yang kita sebut sebagai non-critical item. Jadi barang yang nilainya kecil-kecil, rendah, murah gitu ya. Kemudian mencarinya gampang karena vendornya banyak. Jadi kita tidak akan dependent hanya pada satu vendor, tapi ada banyak vendor yang available di luar. Seperti kita mau membeli alat-alat kantor. Nah, banyak sekali toko yang jual kertas, spidol, dan lain sebagainya. Harganya murah-murah, ya kan? Dan vendornya banyak. Makanya itu disebut sebagai non-critical items. Ya. Kemudian masuk ke yang kuadran ketiga dulu, di mana kedua-duanya tinggi. Supply risk-nya tinggi, sama profit impact-nya tinggi. Jadi kalau sederhananya saya bilang di situ apa? Harga barangnya mahal, mencarinya juga tidak mudah. Mungkin hanya beberapa vendor saja yang mampu memasok barang-barang tersebut. Nah, ini yang masuk kategori disebut sebagai strategic items. Jadi barang-barang yang strategis. Mahal-mahal, spending kita besar, nilai rupiahnya sangat tinggi, dan tidak mudah untuk mendapatkan barang. Kemudian yang kedua adalah apa yang disebut sebagai leverage items. Secara nilai rupiah besar, pemasoknya mudah untuk dicari. Jadi artinya kompetisi antara pemasok yang satu dengan pemasok yang lain cukup tinggi di situ. Ya, jadi kompetisinya cukup tinggi. Nah, pada kondisi seperti itu sebetulnya kita berada pada posisi yang enak, ya kan? Kita punya leverage power yang bagus, ya. Kita punya leverage power yang bagus. Nah, sehingga kalau misalnya mau melakukan tender, lelang, enak di situ. Karena kalau misalnya kita ngundang lelang di yang nomor 3, jangan-jangan yang daftar cuma 1. Nah, karena memang cuma dia aja yang bisa gitu. Ya, jadi yang nomor 3 itu enggak cocok kalau kita menggunakan model lelang dan lain-lain. Cocoknya di nomor 2 gitu. Nomor 1, kalau kita melakukan tender, biaya tendernya bisa lebih mahal dari harga barangnya. Nah, jangan pakai model yang kayak gitu. Ya. Nah, jadi setiap kuadran ini kita butuh pendekatan yang berbeda. Makanya yang nomor 1 ini dikatakan bagaimana caranya kita menciptakan proses yang simple dan efisien.
Kalau yang di sini sebetulnya adalah bagaimana kita menjaga atau menciptakan kemitraan jangka panjang. Ya, kemitraan jangka panjang. Namun supaya tidak hanya tergantung pada satu vendor, mungkin kita perlu diversifikasi gitu. Supaya kita mungkin punya dua. Kalau itu memungkinkan, tapi di beberapa perusahaan memang ada perusahaan-perusahaan yang dependen pada satu vendor untuk barang-barang tertentu, ya. Nah, tapi kemudian seperti di beberapa perusahaan otomotif yang saya lihat, kalau kondisinya seperti itu, supaya risikonya tidak tinggi, maka perusahaan induk akan invest di vendornya. Sehingga ada hubungan kepemilikan, walaupun tidak 100%. Ya. Nah, dengan begitu, maka sebetulnya risikonya menjadi sangat rendah. Jadi hubungannya menjadi hubungan eksklusif. Tidak ada misalnya kapasitasnya vendor itu yang dipakai untuk memasok ke kompetitor kita. Nggak ada, karena memang dia dibangun hanya untuk memenuhi kebutuhan kita. Tetapi kita sudah punya komitmen yang sangat tinggi untuk selalu mengambil dari dia sehingga terjamin hidup jangka panjangnya si vendor tersebut gitu. Nah, kalau ini karena kita sudah pada posisi bagus ya tinggal kita bagaimana menggunakan bargaining power kita dengan baik. Makanya tadi bisa menggunakan auction, kemudian atau lelang dan sebagainya di situ. Nah, yang repot sebetulnya adalah yang nomor 4 ini. Karena secara nilai transaksi kecil, tapi sulit untuk mendapatkan vendor. Nah, makanya tadi saya katakan sebagai contoh dari yang nomor 4 ini adalah ya seperti sarung tangan kemarin. Bisa enggak? Walaupun mungkin sarung tangan kategorinya 1 ya, bukan 4. Karena vendornya banyak. Tapi in case misalnya itu ada spare part atau barang-barang tertentu yang kita butuh variasinya macam-macam. Memang secara kebutuhan kita buat berbeda-beda karena memang fungsinya mungkin lain-lain. Atau kita belum sampai kepada upaya untuk melakukan standarisasi dan sebagainya secara teknis sehingga volumenya kecil-kecil tapi variasinya banyak. Maka jadilah dia yang disebut sebagai bottleneck. Nah, problem yang sebenarnya ya tidak bisa kita abaikan, tapi sebetulnya secara nilai itu barang-barang yang sebenarnya secara nilai kecil gitu. Nah, itu yang terjadi di nomor 4. Makanya kalau bisa yang nomor 4 ini bagaimana kita meningkatkan volume melalui ya konsolidasi, bahkan mungkin kolaborasi dengan perusahaan lain untuk melakukan pembelian bersama untuk barang-barang tertentu yang kategorinya bottleneck gitu. Nah, ini yang disebut sebagai strategic sourcing, ya. Jadi intinya bagaimana kita mendiferensiasi, ya. Oke, baik. Jadi seperti itu. Kemudian inti dari yang tadi itu kan sebetulnya bagaimana kita mendiferensiasi perlakuan kita pada masing-masing kuadran, ya. Nah, kemudian yang step keempat tadi adalah kemudian ya ketika sudah tahu strategi di masing-masing kuadran, kemudian bagaimana kita memilih vendor yang tepat untuk masing-masing kuadran tersebut. Ada yang dipilih setiap 5 tahun sekali mungkin untuk long term gitu ya. Kemudian kalau yang di leverage mungkin pemilihan itu setiap tahun atau bahkan mungkin lebih dari sekali dalam setahun supaya kita dapat price competitiveness yang tinggi dan lain sebagainya. Nah, jadi bagaimana itu kita lakukan? Tentu implementasinya adalah melalui request for quotation atau request for proposal. Kemudian mereka nanti akan memberikan penawaran, kemudian kita evaluasi, kemudian kita pilih gitu. Kemudian implementasi dengan pembelian, dengan order dan lain-lain. Kemudian step 6 ini adalah bagaimana kita melakukan improvement kepada kinerja bagi vendor yang sudah bekerja untuk kita. Bekerja bersama kita maksudnya gitu ya. Artinya dia memasokkan kemudian tahu apakah delivery-nya sering terlambat, apakah barangnya sering kita reject karena kualitasnya kurang bagus, ataukah mungkin tidak visible informasinya, jadi kita kayak menunggu sesuatu yang nggak jelas gitu. Kita harapannya kan kalau kita beli barang dari supplier kan kita dapat
updated information. Sama kalau misalnya Anda beli makanan lewat GoFood atau aplikasi yang sejenis kan, kita dimanjakan dengan informasi yang sangat transparan, visible. Nah, order kita sudah diterima apa belum, sudah dikonfirmasi apa belum, kita dikasih tahu terus, statusnya apa sekarang? Oh, dia sedang memasak. Terus sekarang statusnya apa? Sebentar lagi selesai memasak. Terus sekarang statusnya apa? Oh, sudah mulai dikirim. Terus berikutnya kita bisa tracking sampai di mana barang itu, ya. Sampai akhirnya kita bisa antisipasi, oh 2 menit lagi datang ke tempat kita. Nah, kan kita inginnya sebetulnya semua supplier memberikan informasi seperti itu, ya. Jadi kita bisa lacak pergerakan informasi dari waktu ke waktu. Jadi kita tidak seperti menunggu dalam situasi yang tidak pasti. Kalau zaman dulu mungkin sering begitu ya. Jadi ini barang mau terlambat apa enggak? Kok enggak ada kabarnya? Apa sudah sampai pelabuhan atau masih di tengah laut? Kita enggak pernah tahu gitu. Nah sekarang dengan kemajuan teknologi, kalau semua supplier itu bisa mengupdate kita, memberikan informasi yang tinggi, seperti contoh kita memesan makanan lewat aplikasi online tadi yang kita sangat dimanjakan atau diberikan informasi yang sangat transparan tentang status dari order kita, wah itu akan luar biasa bagusnya. Nah, jadi kita harap yang terutama supplier penting bisa punya mekanisme seperti itu. Nah, kalau barangnya bagus, kemudian tapi datangnya sering terlambat, tidak pernah mengupdate status order kita, ya kita merasa itu bukan bagian dari suatu supply chain relationship yang bagus gitu. Nah, itulah yang perlu dilakukan improvement. Jadi improvementnya bukan hanya pada kualitas barang, tetapi dalam banyak hal, termasuk yang bagaimana supplier kita itu menciptakan information visibility yang bagus gitu. Itu penting sekali. Ya. Oke. Nah, kemudian di sini ya ini ada model yang sangat menarik sebetulnya. Ini saya ya sebenarnya ini adalah modul sertifikasi yang kita punya ya. Jadi saya punya running sertifikasi dan ya saya berikan di kelas ini supaya artinya Anda punya ilmu yang relatif standar begitu ya. Jadi I give it for free gitu ya. Jadi sehingga Anda punya knowledge yang kira-kira mendekati model-model yang kita ajarkan di sertifikasi ya. Nah ini sesuatu yang sangat bagus ya. Jadi kalau kita lihat ini ada model yang di-develop oleh Eddie Kearney yang mana di sini ditunjukkan ada 2 kategori utama dari strategic sourcing, yaitu kiri yang disebut sebagai exploit buying power, sama kanan yang disebut sebagai create an advantage. Ya. Nah, kemudian yang kiri itu ada 3, yang kanan itu ada 3. Kalau kita lihat yang kiri, ini lebih kepada upaya-upaya untuk menciptakan efisiensi atau cost reduction gitu ya, cari harga yang murah dan sebagainya. Itu yang kiri. Caranya adalah dengan konsolidasi volume, kemudian mengevaluasi TCO, kemudian global sourcing supaya mungkin kita punya peluang dapat harga yang lebih murah kalau area pencarian kita itu lebih luas gitu. Nah itu terutama di negara-negara maju yang biaya produksinya mahal. Jadi kan kalau hanya mencari di dalam negerinya saja mungkin ya mahal gitu ya. Begitu di open mencari ke dunia luar, apalagi di berbagai negara mungkin akan dapat produk yang bagus, harganya murah gitu ya. Nah itu yang kiri. Nah yang kanan itu lebih sulit dari yang kiri karena kita diharapkan di sini melakukan perubahan secara cukup fundamental. Nah, itu yang tadi. Misalnya mengubah spek dari barang. Sehingga
kita punya leverage, gitu ya, atau mengubah path-nya, substitusi materialnya. Nah, jadi gitu. Jadi perubahan di spek, perubahan di desain dan sebagainya, perubahan di material yang digunakan dan lain-lain. Itu satu, di produknya, terutama di situ. Yang kedua, di prosesnya. Jadi bagaimana kita ciptakan integrated proses, baik itu di kegiatan produksinya, di logistiknya, maupun yang lain-lain. Termasuk tadi, kalau yang saya katakan, sekarang kita bisa integrasi sistem informasinya sehingga stok yang ada di supplier kita bisa monitor, kapasitas yang dia punya, saya tahu. Jadi ada sejenis, apa namanya ya, joint improvement di antara dia dan kita, gitu ya. Baik dalam konteks produksi maupun yang non-produksi tadi, termasuk logistik, gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang disebut sebagai relationship restructuring. Mungkin kita bisa bypass dari membeli di agen, kemudian kita langsung bypass ke OEM-nya. Tentu itu kalau mungkin volume kita jadi besar. Tadinya mungkin, kamu beli ke agen aja, kamu customer kecil kok, ngapain langsung bypass ke OEM. OEM-nya nggak mau pasti. OEM itu ya pabrikannya yang aslinya gitu kan. Mungkin di luar negeri sana. Kan banyak sekali yang begitu. Jadi kalau kita beli barang-barang dari luar negeri dan volume pembelian kita kecil, ya memang masuk akal kalau itu semua ordernya masuk ke pabrik, pabriknya pasti akan punya ya ribet menangani order kecil-kecil dan sangat banyak gitu. Makanya kalau yang kayak gini ya kamu belinya ya gitu ya, jadi lewat agent gitu. Nah, tapi kalau volume kita besar kan kita bisa nego langsung ke OEM-nya. Kita penting loh ini, nilainya segitu, kita butuhnya sangat banyak, bypass. Nah, itu namanya restructure supply chain kita. Jadi kita tata ulang strukturnya. Jadi kita bypass gitu ya, mengurangi pemain antara di dalam supply chain. Misalnya begitu, ya. Atau sebagian yang tadinya kita outsource, kita tarik ke dalam. Ini yang kita sebut sebagai insourcing. Nah, jadi kita develop capability di internal untuk kita buat sendiri. Atau sebaliknya, kita outsource sesuatu yang tadinya kita buat sendiri. Dan lain-lain. Ya, termasuk tadi kita melakukan joint procurement dengan perusahaan lain atau dengan unit-unit yang lain gitu. Itu termasuk kategori relationship restructuring gitu. Nah, jadi ada apa namanya dua kategori strategic sourcing yang tentu saja kalau kita mau di kanan itu tidak mungkin hanya bisa dilakukan oleh orang yang bertugas di bagian pengadaan, pembelian, atau sourcing. Karena kalau kita melakukan yang kanan, bahkan beberapa yang kiri juga, pasti ini pekerjaan lintas fungsi. Ya gimana kita mendesain ulang dari produknya. Kalau yang mengerjakan di situ orang pengadaan masa bisa? Nggak mungkin, pasti dia akan melibatkan orang produk desain, melibatkan orang produksi, dan melibatkan orang logistik dan sebagainya. Jadi itu pasti cross functional. Ya, jadi kira-kira begitu. Oke, ada yang angkat tangan, silakan Saudara Alvin. Ini sekarang jadi 26 ya. Jadi waktu saya mulai cuma 20 orang. Habis itu soon after saya lihat 25. Ini ada yang baru join ya. Siapa yang baru? Saya Prof, baru join Prof, baru nyampe rumah Prof. Mohon maaf. Oke, silakan Saudara Alvin ya. Oke, terima kasih Prof atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan strategic sourcing step yang 4 segmentasi tadi Prof. Nah, berarti 4 segmentasi kayak leverage item, non-critical item, dan lain-lain itu, bagaimana sebuah perusahaan bisa menentukan sebuah vendor yang bisa dijadikan pertumbuhan atau kita membantu untuk dia improvement, atau
bagaimana caranya perusahaan untuk bisa menentukan bahwa vendor ini ya mereka harus bersaing sama vendor yang lain gitu. Itu sih Prof. Sayangnya. Oke. Baik. Ya, memang kita harus tentukan dulu posisi masing-masing vendor itu di dalam 4 kuadran ya. Itu yang pertama itu dulu harus dilakukan. Tentunya kan perlu cara untuk mengklasifikasikan ini masuk kategori leverage atau non-critical atau strategic atau bottleneck. Kan tadi ciri-cirinya sudah jelas ya. Jadi satu mungkin kita lihat dari nilai rupiah barang-barang yang dipasok gitu kan. Yang kedua dilihat dari kemudahan untuk mendapatkannya, jumlah vendornya, kemudian tingkat risikonya dan sebagainya. Nah itu kemudian dibagi menjadi 4. Nah kapan misalnya digolongkan ke kiri atau kapan ditaruh di kanan, itu sepenuhnya akan nanti ditentukan oleh tim di internal. Tidak harus misalnya ngambil angka rata-rata gitu ya. Kan paling gampang kan dibuat angka rata-rata. Jadi misalnya di scoring ya, 1 sampai 5 untuk yang vertikal, 1 sampai 5 untuk yang horizontal, nanti diambil angka 2,5, 2,5 ke kiri itu masuk yang low, 2,5 ke kanan itu masuk yang high misalnya. Itu salah satu pendekatannya. Walaupun nanti di dalam tim kan bisa geser-geser. Rasanya kalau item ini cocoknya masuk kiri, item ini cocoknya masuk kanan gitu. Jadi dibuat beberapa kriteria dulu nanti untuk bisa menentukan apakah item itu masuk kiri atau kanan atau masuk ke atas atau bawah gitu ya. Nah itu yang pertama dulu ditentukan. Jadi item-item kita masuk mana. Setelah item-item itu kita kelompokkan, baru yang kedua bicara tentang bagaimana strateginya. Apakah ini cukup kita dengan satu vendor saja tapi long term kontrak gitu ya, atau kita menciptakan kompetisi. Kalau kuadran 1, pasti kita arahnya kompetisi. Ya, tidak mungkin kita itu akan long term kontrak hanya dengan satu toko, sementara toko itu juga mungkin tidak tidak memasok hanya satu perusahaan saja. Jadi kalau nature barangnya barang kecil-kecil, kemudian variasinya banyak, dan vendornya juga banyak, nature-nya adalah kita seperti di pasar. Nah, jadi seperti di pasar itu kan penjualnya banyak, pembelinya banyak, gitu kan. Nah, kalau penjual banyak dan pembeli banyak, maka biarkan terjadi kompetisi sempurna di situ. Jadi seperti itu yang di kuadran 1, itu clear. Di kuadran 3, yang tadi saya sebut sebagai strategik, nggak mungkin kita lakukan seperti itu, karena memang vendornya limited, gitu kan. Jadi kalau kita berlaku seperti berbelanja di pasar, itu kan seolah-olah sebenarnya hubungan itu tidak penting. Yang penting hanya barang sama uangnya, kan gitu kan. Nggak bisa, karena kita butuh long term relationship dengan vendor seperti ini, karena mungkin kita sangat dependen pada dia gitu. Dan baik tidaknya dia memasok, baik barangnya maupun manajemennya, termasuk pengiriman dan lain sebagainya, itu akan mempengaruhi cost. Jadi kembali kepada masing-masing kuadran tadi kan saya sudah jelaskan strateginya ya. Mana yang butuh kompetisi sempurna, mana yang tidak, ya. Di leverage kita bisa menciptakan kompetisi yang bagus. Di non-critical, biarkan itu tercipta dengan sendirinya. Nah gitu. Kalau yang bottleneck tadi apa? Bottleneck justru kita harus mengubah di internal kita supaya dia tidak jadi bottleneck kan gitu ya. Jadi masing-masing itu berbeda. Ya, jadi intinya dari situ kita bisa apakah butuh kompetisi apa enggak, butuh 2 atau 3 atau butuh banyak. Nah itu di masing-masing kuadran tadi kan sudah diberikan ininya ya. Jadi diberikan guidance bagaimana relationship itu akan dibangun. Itu kira-kira ya, Alvin ya. Oke, terima kasih Prof. Tri Haryanto, silakan.
Ya. Hmm. 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 Itu harganya mahal ya Pak? Terus buatnya lama. Hanya setiap pengeboran kadang yang dibutuhkan beda gitu ya, kondisi lapangannya. Oh, oke. Ya, itu kondisi yang tidak mudah kalau seperti itu. Ya, kalau eh, kebutuhan kita kan berarti sebenarnya juga relatif tidak pasti ya, bukan hanya suplainya yang tidak pasti, kebutuhan kita yang relatif tidak pasti. Kemudian kalau kita cadangkan macam-macam kan jadi sangat mahal ya, jadi sangat mahal. Nah, saya nggak tahu dalam kondisi seperti itu mau nggak misalnya si vendor itu modelnya konsinyasi. Ya, artinya kan ya ditaruh dulu, nanti mana yang dipakai itu yang kita bayar. Tapi ya konsekuensinya memang harganya akan lebih tinggi ketimbang kita beli kemudian nggak kepake-kepake. Mungkin kan dia sebetulnya bisa putar ke tempat-tempat lain yang masih membutuhkan. Nah, kalau itu barangnya masih punya dia kan dia bebas melakukan itu. Tapi kalau kita sudah beli, dia kan tidak bertanggung jawab. Cuman ya kalau vendor ya pasti inginnya kita membeli ya, jadi supaya pasti bisnisnya dia gitu. Cuman kalau kita jadi buyer yang besar kan harusnya bisa nego ya ke vendor. Jadi toh dia mungkin kan melayani banyak sekali buyer lain di seluruh dunia yang mungkin dia bisa transfer barang itu dari satu lokasi ke lokasi lain. Kalau barang mahal kan worth it untuk ditransfer ya. Even kita bayar biaya transport, bisa ditransfer ke tempat lain, ketimbang kemudian barang itu berada di satu tempat, sudah dibeli oleh buyer, kemudian tidak kepake-kepake gitu ya, bayarnya akan sangat sangat tinggi risiko menyimpannya. Belum tentu itu yang akan dibutuhkan, belum tentu itu yang akan dipakai gitu ya. Nah, kalau memang memungkinkan, tapi itu butuh negosiasi yang mungkin alot ya untuk bisa seperti itu. Tapi marginnya kita naikkan untuk setiap pembelian, tetapi modelnya menjadi model consignment atau konsinyasi, sehingga dia masih bebas untuk memutar barang itu, tapi kita tidak akan kena beban untuk sudah kadung beli ternyata bukan itu yang dipakai gitu ya. Iya, mungkin ya seperti itu. Iya, Pak. Iya, oke, Pak. Baik. Pak Cerudin, silakan. Iya, kalau misalkan ini Prof, sebelum kita bisa memprofiling si vendor itu ya, sesuai dengan yang nanti kita masukkan ke dalam kuadran-kuadrannya, itu kan biasanya kita melakukan bidding-bidding dulu ya, untuk dapat memilih vendornya. Maksud saya, apakah bidding itu harus selalu dilakukan, ataukah kita bisa memprofiling tanpa harus melakukan transaksi terlebih dahulu dengan si vendor, karena kita belum tahu juga vendor ini seperti apa performance-nya, sehingga waktu kita mau profiling, kalau hanya sebatas info-info semata, mungkin bisa juga salah gitu. Tapi kalau sudah terjadi transaksi, kita baru bisa dapat kategorinya, oh si vendor tuh begini, begini, dan begitu. Tapi kalau melalui proses bidding, jadi panjang gitu Prof, ini yang tahapannya.
Kira-kira seperti apa yang paling efektif itu? Ya, ya tentunya akan tergantung pada apakah ini vendor strategik atau tidak gitu ya. Jadi kalau itu vendor strategik kan memang kita perlu untuk melakukan proses yang cukup komprehensif di awal ya. Jadi onboarding proses itu kita butuh evaluasi hanya karena memang belum kita punya pengalaman langsung dengan dia, maka informasinya pasti dari informasi sekunder yang kita dapatkan. Ya. Betul. Jadi informasi sekunder mungkin tentu saja mungkin mengevaluasi dari informasi yang disediakan sendiri atau informasi yang kita cari sendiri. Jadi kalau informasi yang disediakan sendiri kan pasti dia akan memberikan informasi tentang kapasitas yang dia punya, kemampuan produksinya seperti apa, kemudian mungkin dia sudah memasok customer siapa saja, kemudian testimoni-testimoni yang mungkin ada dari customer-nya, termasuk mungkin standar-standar yang dia sudah punya, standar-standar internasional yang dia sudah penuhi dan lain sebagainya. Termasuk mungkin kalau itu vendor yang sangat penting ya kita bisa visit kan secara fisik kita lihat situasinya di sana, itu saya kira sesuatu yang penting ya untuk kita bisa dapat insight dari kondisi lapangannya, karena itu biasanya akan memberikan impresi yang berbeda antara apa yang kita baca di kertas dengan setelah melihat fisik itu mungkin tidak sepenuhnya sama gitu. Itu kalau memang vendor yang strategik dengan transaksi yang kemungkinannya akan cukup besar, kita bisa lakukan seperti itu gitu. Ya. Jadi untuk mengurangi risiko dan supaya kita dapat informasi yang lebih objektif lah tentang kondisi dari vendor itu. Oke. Pak. Ya, terima kasih, Bro. Baik, sama-sama. Oke, saya lanjut dulu. Jadi itu bagian 1 ya. Nah, bagian 2 ini adalah kategori manajemen yang sebenarnya ini terkait dengan bagian 1. Jadi kategori manajemen ini sebetulnya kan kita membuat kategorisasi suatu item, barang maupun jasa. Ya, jadi untuk bisa melakukan spend analysis dengan baik, kita kan perlu klasifikasi ini. Nah, klasifikasi. Klasifikasi itu kan sebetulnya bertingkat ya, punya levelnya. Misalnya ini total pembelian gitu ya. Kita bagi 2 dulu, misalnya barang sama jasa gitu ya. Barang sama jasa. Jasa mungkin ada berapa sub kategori di sini, barang ada berapa sub, jasa ada berapa sub gitu. Misalnya barang ini misalnya apa? Raw material gitu ya. Kemudian di sini misalnya spare part. Ini apalagi? Ini misalnya marketing produk gitu ya. Apalagi yang lain gitu. Nah, raw material itu kan mungkin ada sub-subnya lagi. Ini yang disebut sebagai kategori manajemen. Jadi kita membuat kategorisasi dari barang maupun jasa yang pada intinya adalah kita tahu struktur ininya seperti apa gitu ya. Jadi struktur kategorisasinya. Sehingga nanti kalau misalnya raw material itu ada raw material 1, ketika kita belanja ini otomatis masuk ke sub ini, otomatis masuk ke kategori barang, misalnya gitu ya. Nah, jadi sehingga kalau kita tahu belanja barang itu berapa persen dari total spending kita, nah ini kan dihitung semua yang di sebelah kiri gitu kan. Nah, jadi setiap apa yang kita beli itu sudah tahu cantolannya di mana gitu. Nah, jadi kita butuh sejenis apa yang kita sebut sebagai taksonomi ya. Masih ingat ya, taksonomi itu kan ilmu yang kita pelajari di biologi ya aslinya ya, bahwa makhluk hidup itu kan punya taksonomi ya. Jadi ada kelompok makhluk hidup dibagi menjadi misalnya ada kategori vertebrata, avertebrata, yang vertebrata itu ada kategorisasinya lagi sampai ke level individual atau setiap makhluk gitu ya. Nah, jadi di dalam
upaya untuk membuat spend analisis, kita membutuhkan kategorisasi seperti ini. Nah, kenapa begitu? Karena pembelian atau pengadaan itu seringkali strateginya related dengan tipe barang atau jasa yang kita beli. Ya. Nah, ini juga akan bisa mempengaruhi struktur organisasi. Kan minggu lalu kita bicara organisasi ya. Di pengadaan, organisasinya itu yang dianggap paling efektif kalau yang kita beli itu banyak jenisnya barang dan jasa adalah by kategori. Artinya nanti ada namanya kategori manajer, kemudian kategori manajer itu akan membawahi beberapa orang yang fokus hanya menangani kategori tersebut. Jadi ada kategori spesialis atau kategori tim gitu ya. Jadi orang-orang di dalam satu grup itu yang memang menghandle misalnya pengadaan jasa. Kemudian di bawahnya mungkin ada kategori spesialis, mungkin jasa audit, training, dan apa misalnya gitu ya. Kemudian ada jasa pemeliharaan. Itu khusus. Jadi kita punya orang-orang yang memang sangat spesifik. Dia punya keahlian untuk menghandle pengadaan jasa untuk plant maintenance misalnya gitu. Untuk perawatan pabrik. Nah, itu yang disebut sebagai ya kategori manajemen dalam arti organisasi kita itu diklasifikasikan berdasarkan kategorinya. Nah, jadi gitu. Jadi setiap orang itu tahu end-to-end proses dari setiap kategori dan dia paham betul di kategori tersebut. Kalau item yang kita beli itu memang sangat lebar, sangat banyak, ya jenisnya banyak. Ya, jangan berharap setiap orang itu bisa menguasai dari A sampai Z dari item-item tersebut. Karena misalnya antara consumable dengan spare part, dengan raw material, antara jasa, ini kan sangat berbeda-beda. Cara, proses pengadaannya lain, kemudian karakter vendornya lain, tingkat kompetisinya lain. Kalau satu orang disuruh menangani selebar itu ya, dia tidak akan fokus gitu. Jadi kategori manajemen itu adalah supaya setiap orang itu fokus pada kategorinya masing-masing dan dia bisa efektif mengerjakan tugasnya karena dia fokus hanya di kategori tersebut saja. Gitu, ya. Yang paling sederhana tentu saja adalah kalau kategori itu kita bagi menjadi direct sama indirect. Ya. Jadi kalau direct material itu, kalau ini barang ya, barang itu direct indirect. Kalau direct kan pasti yang dipakai untuk apa? Membuat produk gitu ya. Tapi kalau indirect itu yang sebagai support items di dalam menghasilkan barang. Jadi kalau misalnya di industri, di pabrik lah, pabrik furniture, kayu, cat itu direct, ya kan? Amplas indirect. Nah, karena amplas itu hanya mensupport proses saja dan amplas itu tidak akan jadi meja, tidak akan jadi kursi gitu. Tapi membantu proses untuk membuat meja atau kursi. Tapi cat kan nempel di sana, jadi bagian dari material bahan utama gitu, ya. Jadi dia masuk kiri kalau. Oke, kita coba lihat secara selintas kategorisasi yang berbeda dan apa fokus dari masing-masing kategori ini kalau kita melakukan pembelian atau pengadaan. Misalnya untuk material yang berupa bahan itu yang kita sebut sebagai production material. Kemudian kategori yang kedua yang kita sebut sebagai capital equipment itu yang berupa barang-barang modal ya. Mesin, kendaraan, forklift itu capital equipment. Kemudian pengadaan untuk proyek, konstruksi pasti lain lagi. Untuk consumable dan MRO lain lagi. Untuk jasa-jasa lain lagi. Ya. Nah, misalnya untuk capital equipment ya. Mungkin tidak semua kategori kita akan bahas di sini. Capital equipment itu yang tadi saya katakan adalah bagian dari fixed asset. Ya.
subclass of the fixed asset kategori yang meliputi antara lain industrial and office machinery and tools, transportation equipment, furniture, dan lain-lain. Nah, umumnya kalau kita membeli barang-barang yang masuk kategori capital equipment, fokusnya adalah bagaimana kita meminimumkan TCO. TCO kan singkatan dari total cost of ownership. Maksudnya gini, kita mau beli forklift, ya, ada dua opsi, 1 sama 2, forklift 1 sama 2. Ini harga awalnya 1.000. Ini harga awalnya 1.200. Kalau kita hanya berbasis pada harga saja, kita mungkin akan ambil F1, alternatif pertama, karena lebih murah gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara untuk operasional 10 tahun, kita harus ngitung perkiraan total cost selama 10 tahun untuk alternatif 1 dan 2. Harga yang kita bayar di awal sebagai biaya pembelian itu kan hanya sebagian saja, bahkan mungkin tidak sampai 30% dari total cost selama 10 tahun yang kita keluarkan. Ya. Nah, di sini kan ada biaya-biaya lain, biaya maintenance, biaya operasional. Kalau dia pakai bahan bakar, ya berarti ada bahan bakar gitu ya, atau power lah, tenaga. Kalau itu pakai elektrik, ya berarti di situ ada biaya elektrik dan sebagainya, biaya operasional, biaya maintenance. Termasuk kalau ini ternyata hanya bisa dipakai 8 tahun, ini bisa dipakai 10 tahun, nah itu kan lain berarti. Nah, nanti disamakan. Sama-sama 8 tahun, ini masih punya nilai sisa gitu. Nah, ini berarti dia sudah nggak punya nilai sisa. Jadi kita hitung total cost yang kita keluarkan masing-masing selama 8 tahun. Nah, gitu. Selama 8 tahun. Dikurangi dengan nilai sisa yang masih ada dari equipment tersebut kalau memang masih ada nilai sisanya di akhir tahun ke-8 gitu. Itu yang disebut sebagai pendekatan TCO. Nah, coba kita eksperimen sederhana ya. Misalnya kita beli truk ya. Truk untuk angkut barang. Ya. Atau mobil juga boleh ya, mobil untuk angkutan penumpang atau mobil untuk kendaraan pribadi juga boleh ya. Mobil untuk kendaraan pribadi. Let's say jangan ambil yang terlalu mahal. Mungkin mobil yang harganya sekitar 300 juta. 300 juta. Ini coba, kalau misalnya dipakai agak intens ya, setahun mungkin bisa sampai 2.000 km ya. Tahun, berarti ini pergerakannya lumayan ini, kalau 2.000 km per tahun. Coba dihitung, katakanlah 10 tahun. Ini biaya bahan bakar sama biaya maintenance-nya berapa mobil ini? Coba hitung. Perkiraan aja. Let's say kalau 2.000 km per tahun dengan asumsi misalnya bahan bakar itu 1 liter bisa dipakai untuk berapa? Let's say 10 km gitu ya. Nah, coba kemudian biaya maintenance bisa diasumsikan sendiri. Coba lakukan hitung-hitungan sederhana. Dalam 10 tahun itu berapa biaya operasional dan maintenance yang kita keluarkan? Coba.
Ada yang sudah? Mungkin bukan 2.000 maksud saya, 20.000 ini ya, bukan 2.000 ya. 10.000. Nah, berarti setahun kira-kira butuh berapa? 2.000 liter ya. Untuk biaya bahan bakar sih, kalau dihitung ya sekitar 100 jutaan sih, Bro. Dalam berapa tahun? Dalam 10 tahun. Cuma untuk menghitung biaya maintenance ini tuh, Bro, agak bingung ya. 100 juta. Karena asumsinya kan biaya per liter solar itu sekitar 5 ribuan ya. Oh, oke, kalau pakai solar ya. Ya, Kalau itu kendaraan pribadi pakai ya bisa 2 kali lipat dari itu berarti ya. 10 tahun ya. Arti ya, betul. Artinya kan sudah mendekati harga dari barangnya. Nah, itu pun kalau itu belum biaya maintenance, sama mungkin maintenance sih nggak terlalu besar ya, operasional yang besar. Nah, apalagi kalau misalnya kita bicara itu kendaraan seperti kendaraan komersial ya, yang mungkin jumlah kilometernya akan lebih dari itu dalam setahun, dan di samping itu kan masih ada biaya ini ya, biaya tenaga kerja ya. Nah, jadi operasional cost itu kan sebenarnya tidak hanya bahan bakar ya. Jadi kalau di kendaraan kan bahan bakar sama biaya tenaga kerja itu sama-sama cukup besar ya. Jadi dalam 10 tahun bisa jadi harga belinya itu sudah kalah sama biaya operasional dan maintenance kan gitu kan. Nah, itu yang menjadi dasar ya. Jadi itu yang menjadi dasar kenapa kita tidak cukup mengevaluasi capital equipment itu berdasarkan harga belinya saja. Karena nanti komponen seperti biaya operasional dan maintenance itu bisa lebih besar dari biaya awal yang kita keluarkan untuk membeli equipment tersebut. Gitu. Jadi itu yang mensupport idea. Kenapa kita butuh menggunakan pendekatan seperti TCO ini untuk mengevaluasi barang-barang modal. Ya. Paham ya yang lain-lain poinnya ya. Oke, itu yang capital equipment. Kalau production materials, ini maksudnya bahan baku, yaitu bisa raw material, semi-finished good, process materials, component, part, and assembly, gitu ya, itu kategorinya. Nah, tentu ini kan bisa berbeda. Antara kalau yang raw material itu adalah komoditas, yang terutama itu datang dari alam, seperti agri, mineral, petroleum, timber, cotton, dan lain sebagainya, dengan
yang merupakan material yang sudah diproses di pabrik, atau part yang sudah diproses di pabrik, yang pasti availability-nya, kemudian quality-nya, harganya itu akan sangat berbeda karakternya ya. Jadi kalau komoditas itu sangat tidak pasti, fluktuasinya tinggi, ada aspek musiman, terutama kalau agri misalnya gitu ya. Sedangkan kalau itu adalah hasil produksi dari pabrik yang menyuplai part tersebut, ya tentu akan punya karakter yang lebih stabil gitu ya. Jadi sehingga strategi di dalam pembelian antara raw materials dengan semi-finished goods itu tentunya akan berbeda. Ya, jadi seperti yang raw material itu banyak menggunakan risk hedging gitu ya. Jadi kalau misalnya harganya lagi turun, kita beli lebih banyak. Kalau kelihatan kompetisi antar pembeli itu lagi tinggi, ya kita cari strategi supaya dapat lebih dulu, menyelamatkan kuantiti dan sebagainya. Ya, jadi gitu. Oke, selanjutnya kategori consumable dan MRO. MRO tahu ya, jadi singkatan dari Maintenance Repair Operation. Ini adalah kategori barang-barang seperti spare part yang akan dipakai untuk maintenance, repair, maupun untuk mensupport production operation. Gitu ya, jadi barang-barang barang-barang untuk alat-alat mesin ya yang mungkin akan digunakan untuk kegiatan produksi. Bedanya kalau consumable itu kan habis gitu ya. Kalau MRO belum tentu habis tapi rusak gitu ya. Itu bedanya. Kalau kayak oli dipakai habis, terkonsumsi, walaupun nanti ya sebenarnya yang kotor juga bisa dibuang gitu ya. Tapi kan dianggap itu terkonsumsi ya. Amplas terkonsumsi ya. Tapi kalau misalnya komponen mesin dia masuk kategori kayak spare part yang mungkin nanti tidak hilang atau terkonsumsi tapi dia rusak ketika waktunya sudah lama dipakai dan waktunya untuk diganti gitu. Ya. MRO items sangat berbeda, artinya variasinya sangat lebar, baik dari sisi demand, dari sisi price, dari sisi criticality, artinya yang namanya criticality itu adalah kalau lagi dibutuhkan kemudian tidak ada, nah, dampaknya akan sangat besar gitu ya. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian tetapi demand-nya tends to be small in volume. Nah, kalau consumable seperti tadi, oli, kemudian produk-produk yang kita pakai di kamar mandi seperti alat bersih-bersih, pasta gigi itu termasuk consumable, sabun, deterjen itu namanya consumable. Karena habis, barang habis ya. Jadi kalau sudah digunakan ya tidak akan kelihatan gitu ya. Karena terkonsum. Nah, untuk barang yang seperti ini disarankan bisa menggunakan model seperti blanket order kontrak supaya transaksinya tidak terlalu banyak. Jadi seperti tadi saya katakan, beli sabun. Nah, belinya terpisah gitu ya. Satu PO hanya satu unit sabun lah. Lebih mahal biaya transaksinya daripada harga barangnya. Gitu. Ya, mau beli kemudian kita undang beberapa vendor untuk menawarkan. Wah, itu padahal dibelinya berulang-ulang gitu. Nah, kan lebih baik langsung ya beli harga katalog atau beli langsung ke toko gitu kan. Nggak ada proses macam-macam. Atau kalau itu jumlahnya banyak, ya nego di awal, kemudian ketemu harga, kemudian nanti tinggal transaksi gitu. Ya, jadi pendekatan-pendekatan untuk simplifikasi intinya.
supaya prosesnya itu lebih simpel, supaya biaya transaksinya itu tidak tinggi. Karena ini akan dilakukan berulang-ulang, karena kan variasinya banyak, itemnya banyak. Artinya secara frekuensi yang harus diturunkan gitu, supaya order cost atau transaction cost-nya itu turun. Gitu. Kemudian untuk item-item yang digunakan untuk maintenance, yang juga penting di sini adalah bagaimana kita bekerja bersama dengan staff maintenance untuk memastikan bahwa pembelian consumable dan MRO itu menggunakan procurement policy yang tepat. Ya, bukan hanya polisinya yang tepat, tapi juga artinya itu bukan hanya masalah pengadaan, karena itu juga terkait dengan berbagai hal seperti siapa yang punya tanggung jawab, kemudian KPI-nya apa, dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya yang saya tahu dari banyak kasus, yang menentukan apa yang harus dibeli dan kapan dibeli itu adalah teknisi maintenance, pasti ujung-ujungnya inventorinya akan numpuk banyak. Banyak dibeli nggak dipakai juga. Karena apa? Mereka pasti ingin aman. Yang kemungkinan kecil pun dibutuhkan, dia minta untuk dibeli. Padahal setelah dibeli 3 tahun tidak dipakai-pakai. Setelah 3 tahun, ganti teknologinya. Artinya selamanya barang itu tidak akan dipakai lagi. Nah, banyak sekali kasus-kasus begitu. Maka dalam hal seperti itu sebetulnya nggak boleh kalau usulan pembelian itu direct dari user. User dalam hal ini adalah mereka yang bekerja di sisi maintenance tanpa ada verifikasi kebutuhan. Jadi harusnya ada verifikasi kebutuhan atau ada inventory controller yang dia punya power untuk bekerja bersama dan mengatakan ini belum perlu, ini memang hanya butuh 2, jangan beli 5 gitu. Jadi yang mengelola inventory gitu. Nah, jadi seperti itu. Ya. Dan yang terakhir adalah mengenai spek, bagaimana kita bisa mensimplifikasi spek dan sebagainya. Ya. Oke. Nah, lalu ini adalah untuk pengadaan jasa. Yang namanya jasa juga variasinya beragam ya, beda-beda. Karena jasa itu ada jasa perawatan pabrik atau maintenance, jasa logistik, ya, pengangkutan, pergudangan dan sebagainya. Jasa legal, jasa audit, jasa training, jasa konsultansi, termasuk waste management, nah, termasuk sekarang mungkin reverse logistik. Jadi untuk menangani barang-barang kembali itu diserahkan kepada pihak ketiga. Jadi mereka offering sebagai jasa gitu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi artinya kan bervariasi. Belum lagi kalau masuk di situ misalnya termasuk jasa-jasa untuk event gitu ya. Kalau mungkin ini ada perusahaan yang mungkin banyak melakukan kegiatan marketing dan sebagainya. Nah, itu jadi banyak gitu. Nah, untuk pengadaan jasa, apa yang penting? Karena seringkali jasa itu kan tidak rigid spesifikasinya, tidak seperti barang gitu kan. Maka yang penting di situ adalah apa yang disebut sebagai SOW, Statement of Work. Nah, orang yang membuat SOW di jasa itu sama pentingnya, bahkan even mungkin lebih sulit ya, dibanding membuat spesifikasi teknis untuk barang. Karena kalau spesifikasi teknis, begitu barang itu mungkin dibeli berulang-ulang kan, mungkin speknya sudah clear itu. Tapi kalau jasa kan bisa berubah antara satu pengadaan dengan pengadaan yang lain. Nah, ini kan juga butuh orang yang punya pengalaman untuk membuat SOW. Nah, apa yang terjadi di dalam prakteknya adalah ketika perusahaan itu tidak punya clarity tentang apa yang sebetulnya mau dibeli, akhirnya kan mengundang calon vendor untuk membantu membuat
membuat spek dari jasa tersebut. Itu sering terjadi, ya. Jadi SOW-nya itu mengandalkan pada ini. Bahkan pada saat menaksir harga, itu juga calon vendornya yang akan membantu untuk membuat. Nah, itu yang menyebabkan bisa jadi dalam hal-hal tertentu mungkin harganya kita dapat agak mahal kan gitu kan, karena kita enggak punya betul-betul standar tentang berapa sebetulnya harga dari suatu jasa tersebut gitu. Nah, apalagi kalau kita hanya dapatkan dari satu sumber, harusnya kan kita bisa solicit informasi itu dari multiple potential candidate gitu. Nah, jadi kita bisa lihat market price-nya kayak apa. Dan itu kan kalau pekerjaan-pekerjaan seperti training, consulting, dan sebagainya mungkin bisa cukup beragam ya. Harga yang bisa ditawarkan oleh penyedia A, penyedia B, penyedia C, dan lain sebagainya. Itu challenge-nya di situ. Jadi beda dengan barang. Kalau barang mungkin ya harganya agak-agak relatif standar, cost structure-nya relatif lebih mudah. Nah, kalau di jasa itu, kecuali kalau yang sudah repeated ya, artinya sudah menjadi rutin kita beli. Kalau jasa-jasa yang sifatnya jarang-jarang, nah itu mungkin akhirnya SOW, kemudian juga berapa harganya, itu seringkali kita harus melakukan survei dulu ke market, karena mungkin di internal data itu relatif tidak ada gitu. Nah, jadi gitu. Oke, saya kira itu beberapa kategori yang biasanya kita beli ya, dan berbagai critical point dalam pembelian atau pengadaan berbagai macam barang atau jasa tadi di kategori yang berbeda. Nah, kemudian ini yang terakhir, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita cermati di dalam kategori manajemen. Yang penting adalah visibility-nya. Ya. Artinya, tim yang menangani itu, dia harus punya kemampuan untuk melihat end-to-end dari prosesnya. Ya. Karena seperti yang pernah saya katakan, proses apalagi mulai dari sourcing sampai procurement itu kan betul-betul pekerjaan lintas fungsi. Yang penting adalah yang nge-lead proses pengadaan itu, mulai dari sourcing sampai barang datang dan terbayar nanti, itu bisa mengecek status setiap proses itu seperti apa dan sudah sampai di mana gitu ya. Untuk memastikan bahwa jangan ada proses yang berlangsung terlalu lama kemudian tidak ada yang menangani ya. Kemudian tentu saja risk management untuk setiap kategori itu bisa cukup penting dan level risikonya mungkin agak berbeda-beda ya. Kemudian di dalam hal-hal tertentu, orang sourcing dan procurement ini mungkin juga harus terlibat di dalam development dari new product. Ya, jadi kalau ada perusahaan-perusahaan yang banyak inovasi produknya, ada banyak pengembangan produk-produk baru, maka orang sourcing dan procurement ini perlu terlibat sejak awal untuk mencari alternatif-alternatif yang mungkin jadi lebih baik gitu ya. Jadi ada looping di situ. Setelah kita survei ke pasar, material ini sulit dicari. Memang bagus untuk buat barang ini gitu. Tapi materialnya sulit dipakai. Sehingga dari kegiatan sourcing itu kita feedback kepada orang product development bahwa bisa nggak ganti material lain. Kalau yang kayak gini ini banyak ini. Mungkin orang product development-nya akan mengubah sedikit speknya atau mengubah desainnya sedikit. Karena kalau pakai material yang ini berarti bentuknya nggak boleh begini gitu misalnya. Jadi itu artinya sudah harus terjadi kerjasama antara orang yang cari material dengan orang yang mendevelop new design di dalam perusahaan gitu. Nah, itu saya rasa ya. Jadi itu yang terkait dengan strategic sourcing sama kategori manajemen. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, Pak Slamet. Baik, terima kasih Prof. Kalau tadi memperhatikan terkait dengan kategori manajemen, mungkin sedikit sharing dan mungkin ada masukan dari Prof. Nyoman. Selama ini yang kita alami, yang pernah saya alami Prof, jadi terkait dengan tim sourcing untuk pembelian, terutama sebagai contoh dulu waktu saya masih berada di area utility,
kita kan menyediakan steam, Prof. Nah, steam ini kan membutuhkan steam trap di area pipeline-nya. Nah, itu untuk pembeliannya. Kalau bicara tim sourcing, kebanyakan mereka membeli dari segi harga yang murah. Seperti itu, Prof. Karena dalam KPI mereka memang tertulis untuk terkait dengan price. Nah, sementara dari kita orang produksi, biasanya kan seperti disampaikan tadi, terkait dengan pembanding sebuah mobil adalah terkait dengan biaya maintenance dan lain-lain. Sehingga dengan harga yang murah, otomatis biasanya sering terjadi adalah cepat mengalami kebocoran di steam trap tadi. Nah, dari situ terkadang ketika kita memberi usulan untuk mengganti merek itu menjadi agak sulit. Karena apa? Karena dari tim sourcing itu meminta dari tim produksi yang melakukan analisa. Kenapa harus membeli merek tertentu? Nah, di sisi lain, kadang yang menjadi dilema dari tim produksi adalah ketika kita merekomendasikan pembelian merek tertentu, maka kita tim produksi menjadi muncul suatu kecurigaan. Kenapa kok harus membeli merek tersebut? Nah, seperti itu yang terjadi. Akhirnya itu bisa menjadi close. Apa yang kita minta itu dibelikan ketika ada audit. Kalau di energi ada ISO 50001. Nah, kita memakai LCC. Jadi life cycle cost di situ kita terapkan. Akhirnya bisa untuk membeli merek tertentu tadilah. Yang menjadi pertanyaan adalah kan belum semua perusahaan menerapkan terkait dengan semacam ISO tadi. Nah, bagaimanakah cara mereka membuktikan kepada tim sourcing pentingnya melihat suatu pembelian itu bukan hanya dari segi harga. Karena kalau tim produksi yang disuruh menganalisa, khawatirnya muncul kecurigaan bahwasanya kita ada hubungan tertentu. Seperti itu, Prof. Ya, itu menarik ya. Jadi poin yang bagus saya rasa. Memang harus melibatkan multiple function, Pak. Jadi lebih dari satu fungsi, orang produksi ikut, orang pengadaan juga ikut di dalam melakukan analisis itu supaya kita bersama-sama bisa memahami atau membuat justifikasinya. Jadi bahwa yang murah itu kalau kita analisis cost-nya selama 5 tahun justru jadi mahal kan gitu kan. Karena harganya murah tapi cost-nya jadi tinggi. Low price kan tidak sama dengan low cost ya. Low price itu bisa jadi high cost kan gitu. Kalau ternyata itu boros, kemudian cepat membuat rusak dan lain sebagainya gitu. Nah, asal kita punya data, Pak. Jadi kalau kita punya data, historical data yang menunjukkan bahwa ini loh buktinya bahwa ini udah rusak sekian kali, ini konsumsinya sekian kali lebih boros dari yang ini. Kalau sudah di backup dengan data kan kita jadi lebih objektif di dalam membuat keputusan. Karena kalau tadi mungkin kita bicaranya kualitatif, itu yang membuat orang mungkin bisa membuat tafsiran yang berbeda gitu ya. Tapi kalau disupport oleh data, argumen tadi mungkin akan menjadi understandable dengan baik karena itu menjadi lebih objektif gitu. Jadi itu the best way adalah itu, Pak, pakai data. Kalau memang datanya itu ada, ya. Baik, Prof. Terima kasih untuk masukannya, Prof. Oke, sama-sama. Baik, saya kira sudah pas juga waktunya, kita akan akhiri ya. Selamat malam semuanya. Kita akhiri, saya close ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Oke. Ya kalau tanggal merah kita pasti nggak ada kuliah. Jadi kita libur. Nanti apakah saya upload materi untuk pengganti supaya asinkronus atau mungkin kemungkinan akan begitu. Asinkronus ya, jadi Bapak Ibu bisa ikuti materinya, nanti dianggap absen hadir semua, tapi tidak ada pertemuan langsung seperti itu. Nanti saya upload informasinya di My Classroom ya. Baik, oke. Terima kasih sama-sama. Selamat malam. Prof. Selamat malam, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof.